Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika dengan Ibu Lydia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas matematika kelas 7 operasi hitung bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian. Sewaktu Ananda SD dulu, Ananda sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Mari Ibu ingatkan kembali tentang pengertian perkalian dan pembagian. Pertama, kita lihat pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, 2 tambah 2 tambah 2 ini sama dengan 3 kali 2, atau bisa dikatakan 3 kali 2-nya. Kita lihat 2-nya ada 3 kali, berarti 3 kali 2-nya. 2-nya ada 3 suku, itu dibuat 3 kali 2. Kita bisa bentuk dalam garis bilangan, selalu mulai dari angka 0, kita lompat 2 pertama, kita tambah 2, 2 kedua, kita tambah lagi 2, 2 ke 3, berhenti di angka 6, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Sama-sama kita lihat pengertian pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh, 4 kali 2 sama dengan 8. Maka 8 bagi 2 sama dengan 4, dan 8 bagi 4 sama dengan 2. Yang kedua, 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Maka negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3, dan negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Yang ketiga, A kali 4 sama dengan 12. Kita belum tahu berapa nilai A-nya. 12 bagi 4 sama dengan A. 12 bagi 4 itu sama dengan 3, berarti A sama dengan 3. Kesimpulannya, jika A, B, dan C 3 buah bilangan, dan A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C bagi B, dan B sama dengan C bagi A. Itu sedikit mengingatkan tentang pengertian perkalian dan pembagian yang dulu pernah Nanda pelajari di waktu sekolah dasar dulu. Sekarang sama-sama kita lihat bagaimana kalau perkalian itu dioperasikan pada bilangan bulat. Mari perhatikan, kalau dioperasikan pada bilangan bulat, ada namanya istilah sapo bene. Apa itu sapo bene? Ini adalah aturan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sapo itu adalah sama positif. Jika tanda yang sama bertemu atau dikali dan dibagi akan menghasilkan positif. Jadi kalau sama dia positif. Bene, apa itu bene? Bene beda negatif. Jika tandanya beda dikalikan atau dibagikan dia menghasilkan hasil yang negatif. Sekarang perhatikan contoh soalnya. 5 kali 6, 5 positif, 6 positif, berarti dia sama, berarti sapo, sama positif, hasilnya juga positif. 5 kali 6, 30, berarti positif 30. Untuk bilangan positif, Ananda bisa menuliskannya, bisa juga tidak, bisa dituliskan di depannya, bisa juga tidak, tapi kebanyakan tidak dituliskan kalau dia terletak di depan. Sekarang soal yang kedua, negatif 6 dikali negatif 6. 6-nya sama-sama punya tanda negatif, berarti sapo, sama positif. Negatif kali negatif positif. 6 kali 6 sama dengan 36, positif 36. Sapo sama positif. Yang kedua, yang ketiga, negatif 6 kali
beda negatif hasilnya, berarti hasilnya negatif 30. Kita perhatikan contoh soal selanjutnya. Sekarang bagi 25 bagi 5, 25-nya positif, 5-nya juga positif, berarti hasilnya positif. 5 positif, sabo sama positif. Soal selanjutnya, negatif 25 dibagi 5, sama-sama negatif, tidak beda tanda, sama positif, sabo, hasilnya juga positif. 25 bagi 5 sama dengan 5, maka hasilnya positif 5. Soal selanjutnya, negatif 25 dibagi 5. Yang ini baru beda negatif. 25-nya tandanya negatif, 5-nya positif, maka hasilnya dia juga negatif. Negatif 5. Sekarang soal yang terakhir, 25 bagi negatif 5. Ini juga beda negatif. 25-nya positif, 5-nya negatif. 25 bagi 5, 5, berarti hasilnya negatif 5. Semoga anak ibu Ananda paham untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat, yaitu dengan aturan sapo bene, sama positif beda negatif. Sekarang mari contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, hitunglah operasi bilangan bulat berikut. A, ini ada 3 buah, negatif 6 kali negatif 2 kali 4. Yang B, 150 dibagi negatif 15 dibagi 2. Kita kerjakan dari depan dulu. Negatif 6 dikali negatif 2, dia sama positif, berarti 6 kali 2, 12. Hasilnya 12 kali 4. 12 kali 4 sama dengan 48. Yang B, 150 bagi negatif 15 dibagi 2. 150 positif, negatif 15 negatif, berarti dia beda negatif. 150 dibagi 15 sama dengan 10, berarti negatif 10 bagi 2. Ini sama-sama lagi, beda. 1 negatif, 1 positif, berarti sama dengan negatif 5. Perhatikan contoh soal yang kedua. Bagaimana kalau operasi perkalian bilangan bulat kita terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari berbentuk soal cerita? Mari kita jawab sama-sama. Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 30, jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai negatif 1. Soal tidak terjawab diberi nilai 0. Seorang siswa menjawab soal dengan benar 20 soal dan 5 soal tidak terjawab. Berapa nilai yang diperoleh siswa? Mari kita sama-sama kita buat dulu diketahuinya. Soalnya ada 30. Nilai jawaban benar tadi bernilai 2. Nilai jawaban salah bernilai negatif 1. Nilai tidak dijawab 0. Siswa menjawab soal benar ada 20 soal, tidak menjawab 5 soal. Belum ada tulisannya atau diketahuinya siswa menjawab soal salah. Bisa kita cari, misalnya siswa menjawab soal salah, soalnya ada 30, kita kurang dengan siswa menjawab soal benar. Soal benarnya sudah dijawab 20, tidak menjawab 5, berarti sisanya 5, berarti 5 itu dia menjawab salah. Sekarang yang ditanya berapa nilai siswa tersebut? Kita jawab, kita kalikan dulu nilai benar tadi sama dengan 2. Nilai benar diberi nilai 2, jika jawaban benar diberi nilai 2. Siswa tersebut menjawab benar 20 soal, berarti 2 kali 20 sama dengan 40. Nilai salah, jadi sudah kita cari, salahnya sama dengan 5 soal, nilainya itu negatif 1, berarti negatif 1 dikali 5. Soal yang tidak dijawab, dia tidak menjawab 5 soal, untuk nilainya 0, berarti 0 dikali 5 sama dengan 0. Kita jumlahkan semuanya, lihat ya, dijumlahkan. Kita jumlahkan semua berarti dapat nilainya 40 ditambah
negatif 5. 40 tambah negatif 5 berarti nilainya 35. Jadi nilai siswa tersebut adalah 35. Sekarang kita lihat soal yang terakhir. Dalam kegiatan karya wisata yang diikuti oleh 400 orang mahasiswa, panitia menyewa beberapa bus berkapasitas masing-masing 40 orang. Kegiatan tersebut didampingi oleh 10 dosen pembimbing. Berapa banyak bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? Kita sama-sama buat diketahui dulu. Jumlah mahasiswanya sama dengan 400. Jumlah dosen pembimbing 10. Jadi kita hitung jumlah seluruhnya sama dengan 400 ditambah 10. Kapasitas busnya adalah 40 orang. Yang ditanya banyak bus yang diperlukan. Nah, kita jawab banyak bus yang diperlukan berarti jumlah seluruhnya dibagi dengan kapasitas busnya kan muat cuma 40 orang. Berarti 410 dibagi 40 sama dengan 10,25. Kenapa bilangan desimal? Kalau untuk ini berarti tidak bisa desimal, harus angka yang pasti. Kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas berarti 10,25